Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah senantiasa mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat ini, untuk selalu meninggikan dan memuliakan namanya. Mari sama-sama kita satukan hati kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kiranya Kau penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kebenaran dan hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu,
mata kami tetap memandang tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya.
hatimu Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama hati yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur buat Tuhan, amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita siapkan diri untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Seberapa berat masalah kami, badai topan yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami tetap setia Tuhan Yesus. Kami tetap cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
persembahkan kehidupan kami Tuhan. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, kiranya ini menjadi doa kami, menjadi kerinduan kami, menjadi komitmen kami bersama-sama. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia, karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah untuk setiap kami, berbicaralah untuk setiap kami. Kami dengar firman-Mu, kami dengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, hati kami yang rindu mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau mencengkeram setiap kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang sehat kelihatannya pagi hari ini. Walaupun mungkin banyak yang belum sarapan. Puji Tuhan. Sarapani firman Tuhan aja pagi ini. Nanti setelah pulang boleh sarapan. Oke. Saudara, saya nggak janjian sama Mbak Nikita. Tapi pujian yang dipilih ini
Pas sekali, saudara, cocok sekali, saya suka sekali lagu ini. Saya ingin kita membuka satu Alkitab, satu ayat, bukan satu ayat, satu perikop. Boleh satu menolong saya, ambil mic. Boleh Mas Bram ambil mic satu, supaya suaranya masuk. Di 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Ya. 1 Raja-Raja 17, ayat 7 sampai yang ke-16. Saudara boleh memperhatikan firman Tuhan kita pagi hari ini. 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Amin, saudara. Saudara, renungan kita pagi hari ini tentang apa yang masih bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Kira-kira ya, saya itu semalam itu belajar itu mikir seperti ini. Kenapa Tuhan itu kok ngutus janda miskin untuk menjadi penolong Elia? Tuhan kan bisa saja janda kaya gitu ya. Di Sarfat tentunya tidak hanya penghuninya satu kampung, enggak mungkin cuma janda Sarfat ini, janda miskin ini. Bisa saja Tuhan menggerakkan, ngomong ke Elia, Elia datang ke Sarfat, nanti di sana ada janda kaya yang akan menolong engkau. Tuhan ini malah ngirim janda miskin loh saudara. Saya pikir ada dua hal yang saya tiba-tiba muncul gitu di hati saya pagi hari ini. Yang pertama, untuk Elia sendiri saudara. Tuhan mau Elia ini belajar percaya sama Tuhan. Orang miskin bisa menghidupi seorang nabi. Apa mungkin? Dan Elia diajar Tuhan, percaya sama perkataanku. Pelajaran yang kedua, kenapa Tuhan milih janda ini? Karena Tuhan juga ingin memberkati janda miskin ini loh saudara. Tuhan ingin menyatakan mujizatnya juga kepada janda miskin ini. Saudara, saat kita ada dalam pergumulan, menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita, sakit orang sembuh-sembuh, usaha kok enggak baik-baik ya, kok malah menurun omsetnya, kok tidak membaik pekerjaanku, punya teman rekan sekerja
kok tidak menyenangkan, rasanya seperti itu. Punya karyawan kok kurang bisa dipercaya, tidak jujur. Hubungan suami istri mungkin sedang tidak baik. Kadang saudara, pada waktu kita menghadapi situasi yang tidak baik seperti itu, kita ini menjadi lupa untuk peduli kepada orang lain. Untuk memberi kepada orang lain. Wong aku sendiri kurang. Kenapa aku harus memberi kepada orang? Aku sendiri lo perlu diperhatikan, kok aku harus memperhatikan orang lain? Aku lo perlu dipedulikan. Kenapa aku harus peduli dengan orang lain? Aku lo perlu dikunjungi. Kok aku harus mengunjungi orang lain? Tante Dede lo piye? Saudara, di sini ada yang sudah beribadah di sini 10 tahun? Angkat tangan dong yang sudah 10 tahun. Masa cuma telu? Neng buri kok cowok-cowok ganteng? 15 tahun? Oh, seorang ono 20 tahun. Coba perhatikan ya. 5 tahun wis. Gak ono pisan, alhamdulillah. Saudara, ada ndak di sini? Bapak Ibu Saudara. Yang dengan sengaja pernah tidak dengan sengaja kepingin dolan yang Tante Dede? Ada? Sengaja lo ya. Untuk pasang aku kemarin ketemu Tante Dede pas latihan musik. Dengan sengaja wes aku duwe telo rebus iki tak kepingin ngobrol mek Tante Dede, tak gawa nang mek Tante Dede ngopi-ngopi mek Tante Dede. Ada yang pernah seperti itu sengaja? Tante Dede lo kepingin diendangi juga lo saudara. Saudara tahu nggak kalau Tante Dede juga kepingin dikunjungi oleh saudara. Dengan sengaja, bukan pas ibadah minggu ya salaman ya wis nggak pernah ngobrol. Tak dolan yang Tante Dede dengan sengaja. Bukan kebetulan karena kepingin saudara ada konseling, tapi dengan sengaja main gitu loh saudara. Nanya no kabar, Mbak Audi gimana Tante? Mbak Lydia gimana? Adik-adik yang lain gimana? Sekedar ngobrol, tante niki ya kepingin diendangi. Ya saudara, Tante Dede ki lho kepingin diendangi juga. Lek saudara sing tak endangi kan mesti deg-degan toh. Ana opo iki tante ngendangi omahku iki deg-deg deg-deg. Ada yang begitu? Tante Dede ki paling sore ngendangi omban ya, pas butuh uang larinya ke omban. Lek omban wis ora rata-ratapan ketemu Tante Dede biasa. Lek saudara ada yang deg, aku iki ndek salah apa-apa ya mesti lek tante datang iki negur kan ya ora. Sapa ngerti tante iki pengin ngopi. Tante Dede iki pengin sarapan bareng dengan saya kan ngono to. Saudara jangan berprasangka buruk lek Tante Dede iki dolan. Saudara jika kita mau peduli kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, justru kita ini perlu diperhatikan, perlu diberi, perlu diendangi, tapi kita harus bisa melakukan itu kepada orang lain. Saya mau katakan saudara, saat engkau menabur, saat kita susah, kita peduli saat engkau pedulikan, suatu hari kita ini akan nuai saudara. Ngendangi Tante Dede tadi ya jadi tahun ya. Saudara jangan menunggu Tante Dede loro di rumah sakit saudara ngendangi. Ojo berharap tante iki loro ngono lho ya. Baru saya melihat saudara, oh iki Om Han. Oh iki Mbak Esther gitu ya, pengendangi. Ojo kan Tante Dede loro di rumah sakit. Doakan tante ini sehat selalu dan saudara endangi pada waktu sehat. Lek saudara saya diendangi pada waktu pemberian saudara itu ndak ono artine gitu loh. Lek pas Tante Dede sakit diparingi makanan-makanan sing lemu anake nggo malah. Kasihan iku. Tante Dede ini orang ngicipi. Ya tuh itu anak-anak Tante Dede tambah nyempluk. Wah wis. Saudara tetap setia menabur. Mempersembahkan korban yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab tanpa taburan tidak akan ada, sebab tanpa ada taburan tidak akan ada, iya,
Saudara, jujur saya terharu, saudara. Saya nggak ngomong nominal, saudara jangan berburuk sangka. Tapi pujian yang Mbak Nikita ambil itu membuat saya ini terenyuh, saudara. Terenyuh, saya lihat list persembahan dari saudara, persembahan Natal dari saudara. Saya itu enggak nyangka, saudara, enggak nyangkanya apa, orang-orang yang sederhana di mata saya, orang yang sederhana pekerjaannya, itu bisa memberikan yang terbaik. Gitu loh, saudara. Kalau di dompet saya itu ada 100.000 dan saya memberikan 100.000, itu namanya persembahan yang terbaik, saudara. Saya ini terharu, saudara. Saya tahu orang-orang akan diberkati, saudara yang memberkati Tuhan, saudara akan diberkati balik loh, saudara. Tidak akan hilang uangmu karena engkau menabur. Engkau akan menuai sesuai dengan taburanmu. Tuhan kita itu enggak pernah ngutang, sering saya menyinggung ini, saudara. Kita tidak akan membahas tentang janda, ini terlalu banyak, saudara. Mungkin hari-hari ini saya dan saudara sedang menunggu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang ada dalam masa-masa pergumulan, menggumulkan sesuatu, mendoakan, mungkin ada di antara saudara yang doa puasa untuk pergumulan saudara. Nuh ini pernah menunggu, saudara. Pada waktu air bah itu Tuhan berikan, menghukum bumi ini. Nuh ini ada dalam bahtera. Dia tidak tahu sampai kapan dia dengan anak-anaknya ada dalam bahtera. Sampai kapan air bah ini surut. Dia tetap nunggu saja. Anggota keluarga ini saling nguatno, sabar Yoma. Sabar sayang, dia ngomong ke anak mantunya, anak-anaknya. Sabar. Kapan toh Pak air bah ini surut? Kapan kita keluar dari bah ini, dari bahtera ini? Saudara ingat berapa lamanya ini? Ada yang tahu? Yang keras? 150. Ini sejak guru sekolah minggu ya? Keren. Hebat. Kasih tepuk tangan dong untuk guru. 150 hari. Pirang wulan itu? Boleh dibagi? Bener ya? Kira-kira Nuh tahu enggak itu nanti 150 hari surutnya? Enggak tahu. Tapi dia sabar. Sabar nunggu. Saudara, mungkin engkau sedang bergumul, tunggu. Siapa tahu ini hari yang ke-148. Siapa tahu ini hari yang ke-149 kurang sanit neh. Ojo nekat melompat dari bahtera. Tenggelam engkau. Sabar. Suatu hari Tuhan akan menolong kita. Ada masanya di mana air bah itu akan surut, saudara. Ada di antara kita sedang menunggu seperti ini. Kapan ya Tuhan? Kapan suamiku diberkati dengan berkat yang berbeda? Kapan ya Tuhan istriku ini berubah? Sabar, entah ini kurang sanit. Sabar. Saya mau katakan kita ini, kenapa saya ngomong sabar? Kita ini mendoakan dia enggak setiap hari? Mendoakan pasanganmu enggak setiap hari? Ojo cuman berharap pasanganmu ini berubah. Engkau sudah mendoakan dia enggak dalam hari-harimu? Kalau ingin pasanganmu berubah, yang berubah dulu harus siapa? Berubah dulu. Bertobat dulu. Pasanganmu akan bertobat. Berubahlah dulu. Pasanganmu akan berubah. Saya mau kasih tahu saudara ya. Saya kasih contoh. Mengapa arti memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu? Saya kasih contoh ya. Misal Mbak Nurul, Mas Wian teko, dipenyetno sambal tempe pek bawang. Tapi gorengnya dengan cinta. Sudah. Bikin saya cuma sambal lombok mbek bawang putih diulek. Tapi ini dengan cinta. Papa, ayo sayang, masakannya udah jadi. Wah, Mas Wian ini pakai cuma sambal tempe. Maam ini dengan senang, dengan penuh, dengan semangat karena pasangannya ini memberi dengan cinta. Coba Mbak Nurul dimasak no rendang, Mas Wian. Nyoh,
diuntalon karo ndang dipangan. Wis susah-susah sedina. Masa angel. Ndang dintekno. Kira-kira piye? Enak sing tempe apa sing rendang mau? Penggar rendang. Iki Blayen. Saudara, saya mau katakan ya, Tuhan itu senang seperti itu loh saudara. Engkau memberi dengan apa yang kamu punya, tapi dengan cinta. Memberi bukan karena lek aku ora nabur, ora maringi, kok aku dirasani karo masaan. Tak kei ae. Lek aku ngekei titik, engkau dirasani karo wong kowe. Wongku. Lebih baik engkau memberi dengan apa yang kerelaan hatimu, sesuai dengan kerelaan hatimu, daripada kita memberi besar tapi tidak dengan cinta. Halo, keluarga Eklesia, ayo kita belajar memberikan dengan cinta kita, dengan hidup kita. Saudara, saya itu menunya anak-anak walaupun setiap hari, anak-anak yang sekolah, walaupun mungkin lauknya biasa, tapi dengan cinta. Saya bentuk hati. Pokok sekiranya menarik anak saya membelok, deng, wow, bekalku kok cantik. Itu tanda cinta mama kepada anak. Walaupun mungkin tahunnya dari pernah cerita, tahu diiris dawa, tahu diiris kotak. Saudara, saya ngajak kita semua ini fokus saudara. Tidak fokus pada pergumulanmu, ayo jangan fokus pada hidupmu. Jangan hanya fokus kepada susahnya hidupmu. Jangan hanya fokus kepada pekerjaanmu yang sulit. Jangan hanya fokus kepada pasanganmu yang sulit berubah. Mulai kembali fokus kepada Tuhan saudara. Kepada harapan-harapan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu Tuhan yang senang berjanji, dan Dia juga Allah yang senang menepati. Tidak kepada seperti pasanganmu sing senang janji, tapi Tuhan kita ini ngobrol janji untuk saudara, tapi Dia juga ngobrol berkatnya untuk kita saudara. Jangan fokus kepada penyakitmu. Kapan Tuhan akan sembuhkan? Sampai hari ini saya saudara 2 tahun lebih Tante Dede ini lidahnya sampai hari ini belum sembuh. Kalau saya ditanya orang gimana Tante lidahnya, saya selalu jawab gitu, sudah baik Tante, puji Tuhan baik. Karena itu perkataan iman saya saja saudara. Ya sudah, saya enggak ngomong, oh tambah parah, aduh kasihani aku tolong dong cari obat. Enggak perlu saya saudara. Kalau setiap ada orang bertanya gimana Tante kabar lidahnya, sudah baik, puji Tuhan baik. Tapi sampai hari ini Tante ini, lidah Tante belum bisa makan-makan yang kasar gitu ya. Belum bisa makan kena merica, kena cabai, belum bisa. Padahal Tante Dedi ini tidak penyuka bubur, saudara. Bubur tidak suka, roti kurang suka. Jadi padahal itu yang menjadi penolong untuk karbohidrat. Tapi apa itu menjadi alasan untuk Tante Dedi tidak bersyukur sama Tuhan. Untuk semua kebaikan yang sudah banyak Tuhan beri. Kan ini cuma satu. Sakit aja masih siji, mosok ngerutune akeh gitu sudah. Terlalu banyak yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu. Sehingga kita tidak punya alasan untuk gerutu sama Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Saudara, dalam beberapa waktu ini teman-temannya Mbak Udi kan berebut untuk cari pekerjaan. Mbak Udi dulu waktu Desember tahun lalu, Mbak Udi itu skripsinya udah selesai saudara, sampai ini. Tapi baru diwisuda kemarin. Mbak Udi 3,5 tahun udah selesai sekolahnya. Pada waktu ada tawaran saudara, beberapa tawaran untuk masuk di sekolah yang menurut Tante Dede itu bagus dan baik. Ada seorang hamba Tuhan kesini nawari Mbak Udi untuk langsung
masukkan lamaran saja Kak. Di depannya Mbak Udi orang ini ditelepon saudara. Bla 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 bla. Akan ada anaknya pendeta ini di Citahati, itu di Surabaya. Internasional sekolahnya saudara. Setelah tamu itu pulang Mbak Udi enggak mau saudara. Karena apa? Pertama, dia enggak mau kalau masuk ke dapat pekerjaan itu karena gitu loh saudara. Dia kepingin dapat pekerjaan karena hasil jerih-lelanya sendiri. Kedua, dia juga bilang kalau dapat tawaran tapi harus hari itu suruh masukkan lamaran, Mbak Audi juga enggak mau. Karena apa? Dia juga belum berdoa. Dia harus berdoa dulu. Saya tidak pernah memaksa Mbak Audi untuk mau sekolah, mau kerja di mana, terserah hatinya. Dia terlalu banyak, saya ngomong sampai ke dia, Mama kalau Mama tinggal bagaimana pekerjaan Tuhan di sini, ada di sekolah minggu semuanya gimana, siapa nanti penggantiku. Saya bilang sebenarnya dia, kamu waktunya tidak memikirkan Mama, pikirkan dirimu sekarang. Ya saudara, saya bilang, kamu berhenti memikirkan Mama, pikirkan dirimu, pikirkan hidupmu. Mama sudah punya Tuhan yang bertanggung jawab. Pekerjaan di sini adalah punyanya Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Dulu saya ingat waktu awal-awal saya ditinggal Mbak Ferry itu anaknya Bu Indra. Bu Indra enggak ada kah di sini? Oh ada. Saya punya pikiran yang sama saudara. Anak sekolah minggu di sini waktu itu banyak sekitar 45. Dia guru yang saya andalkan. Menikah, meninggalkan Blitar itu berat buat tante. Tapi saya punya pikiran, Mbak Ferry ini sudah nabur benih. Ternyata dari anak-anak itu lahir guru-guru yang hebat. Ini ada saya pikir Mbak Stella itu adiknya Mbak Ferry ya, diajar. Mbak Audi, siapa di sini lagi yang jadi gurunya Mbak Ferry? Jadi waktu Mbak Ferry jadi guru. Saya mikir seperti itu. Saya bilang, kamu jangan takut karena di sini selalu Tuhan kasih nanti tenaga. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi berhenti memikirkan Mama, saya bilang, pikirkan dirimu. Saudara, ingat janda di Sarfat ini saudara. Janda ini tidak fokus kepada dirinya sendiri, kepada kemiskinannya, kepada kekurangannya. Pada waktu Elia ngomong, buat no aku makanan. Mungkin dia juga mikir cuma tinggal ini. Tapi dia manut saja, taat saja, manut, taat. Apa yang Allah perbuat buat janda ini luar biasa saudara. Tuhan itu maunya kita ini seperti ini saudara. Percaya tok ndek aku, percaya. Lek kamu nggak punya harta benda yang banyak yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Percaya tok ai. Itu sudah cukup buat Tuhan. Percaya kata Tuhan. Itu sudah cukup buat Tuhan. Saudara, janda di Sarfat ini tidak fokus kepada kesulitan hidupnya saudara. Di tengah keterbatasannya, ia tetap peduli kepada hamba Tuhan ini. Kepeduli kepada Nabi Elisa, memberi Elia, memberi makan. Saudara, mari kita juga mengubah pikiran kita. Mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah pola pikir kita saudara. Kalau saudara saya ngomong tadi nggak punya harta benda yang baik, yang banyak maksudnya. Saudara bisa mempersembahkan apa? Tenagamu, khususnya apalagi ini Natal, mau Natal. Ayo berikan tenagamu, berikan waktumu. Terlalu banyak yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Wis jatahi kalau tante, lek ngurus area sekolah minggu ya jatahi iko. Wanita jatahi wong iko, wong kuwi. Lek kaum pria jatahi wong kuwi sing ning mburi kok. Ayo saudara. Berikan tenagamu, berikan waktumu untuk Tuhan, khususnya apalagi Natal ini. Terlalu banyak tenaga yang dibutuhkan, terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan ini saudara. Hidup kita yang diberikan untuk Tuhan saudara, hidup yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, setia kepada Tuhan, menaruh hati secara penuh kepada Tuhan. Ayo jadikan pertanyaan untuk saya dan saudara pagi hari ini. Bisakah aku
mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Bisakah aku mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Atau pertanyaan yang kedua, saudara, maukah aku mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Ayo saudara, evaluasi kita semuanya, ngomong kepada diri sendiri. Momen Natal ini ayo jadikan momen yang banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Terlalu banyak yang bisa kita mau kerjakan untuk Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, Roma 12, ayat yang sering kita baca. Roma 12 ayat yang pertama, saya bacakan untuk saudara. Karena itu saudara-saudara, demikianlah demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebenarnya artinya dari kalimat ini, saudara, harta itu nomor sekian. Itu mau kita, mau hidupmu untuk Tuhan. Saudara, misalkan ya, ada seorang ibu, ada seorang ayah, anaknya ini dicukupi semua kebutuhan nih. Minta apa, telepon, dikirim. Minta apa, dikirim. Minta apa, ditransfer. Padahal kebutuhan anak yang sejati itu adalah kehadiran seorang ibu, seorang ayah di dekatnya. Bapak kita itu ya sama saudara. Tuhan itu mau hidupmu, mau hati kita, mau hidup kita yang diberikan untuk Tuhan. Tuhan menerima dan mencium wangi persembahan yang harum dari Nuh. Bukan karena korban bakaran yang dipersembahkan, melainkan iman, sikap hatinya yang menyembah Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita semuanya punya itu saudara. Saya mau keluarga Eklesia berkati. Saya mau keluarga Eklesia menjadi keluarga diberkati finansial, diberkati kerohanian. Berlimpah-limpah dalam banyak hal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan yang tadi saja, yang lagu terakhir. Saya minta WL dan satu singer. Mungkin ada banyak pengumuman yang harus disampaikan pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Kami mau tetap setia, kami mau tetap setia, mau tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan menanti waktunya Tuhan. Kapan kami harus keluar, kapan surut, kita akan menanti waktunya Tuhan, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menanti janji Tuhan. Kapan kami harus keluar dari bahtera. Kami akan menanti waktunya Tuhan. Karena kami tahu waktunya Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Kami akan menanti janji-janji Tuhan buat kami. Memberkati setiap hati, setiap telinga yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan. Dan kau akan melihat, kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah Natal kita jam berapa, saudara? Oke. Kalau 4:30 berarti seluruh keluarga Eklesia akan ada di gedung jam 4. Saudara bisa yang bisa menolong, banyak hal yang bisa dikerjakan ya. Karena nanti kita akan mengundang Immanuel. Jangan sampai Immanuel datang dulu, kita yang punya rumah belum datang ya. Jadi jam 4 Eklesia akan datang dengan dandan yang tercantik, terganteng. Dress code kita biru, merah, dipakai yang ada. Enggak harus baru ya saudara, boleh bongkar-bongkar lemari, nemu gitu ya. Dibongkari, dipakai lagi yang lama-lama. Kalau punya berkat kepingin baru ya alhamdulillah ya. Oke, itu saja. Mungkin, oh ya, hari ini Kak Bayu ini pelayanan terakhir di semester ini. Berharap, saya tidak tahu kenapa peraturan Sati itu sekarang semakin pendek. 1 semester tapi hitungannya itu cuma 3 bulan. 3 bulan pun masih banyak dipotong dengan blok sistem. Artinya Kak Bayu itu cuma 2 bulanan di sini. Dipotong kemarin 2 minggu sakit. Mari maju Kak Bayu, ingin menyampaikan sesuatu? Pesan-pesan terakhir. Salam Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menerima saya dengan terpaksa. Enggak. Terima kasih sudah menerima saya kembali di tempat ini. Setelah sekian lama saya tidak ke sini lagi. Sudah berapa tahun kah? 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Terus akhirnya saya kembali ke sini lagi. Terima kasih sudah menerima saya. Dan saya mau minta maaf atas perilaku dan perkataan saya yang buruk, kadang sering sih. Saya minta maaf. Dan ini hari terakhir saya di tempat ini. Belum tahu tahun depan kesini lagi atau tidak, saya belum tahu. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya banyak belajar di tempat ini. Terima kasih sudah mendidik saya di tempat ini. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan untuk Kak Bayu. Kalau saudara kepingin salam tempel, ya enggak apa-apa, enggak keberatan sekali dia, enggak menolak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Oh Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih memberikan kesehatan buat kami semuanya, keluarga Eklesia. Kami pun mendoakan Natal kami di minggu depan. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang terbaik. Seluruh keluarga Eklesia diberikan tubuh yang sehat,
sehingga kami bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Dan kami pun berdoa kiranya Tuhan memberkati keluarga eklesia, supaya kami pun bisa memberikan persembahan yang terbaik pula untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi juga mendoakan Kak Bayu. Terima kasih untuk pelayanannya selama ini, sudah banyak memberkati, menolong kami semuanya. Terus pakai hidupnya, berkati hidupnya, persiapan-persiapannya sebagai hamba Tuhan pun. Tuhan tolong memberikan kemenangan, mencukupi semua yang dia butuhkan. Terima kasih, kami mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, kemurahan, kebaikan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, sukacita yang melampaui segala akal dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memberkati kita, membuat berhasil apapun yang kau kerjakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.